Hari ini kita mau merayakan bersama-sama ulang tahun PDA Villa ke yang 17. Mari saya ungkat andang bangkit berdiri, kita sama-sama menyanyikan, kita sama-sama menaikkan pujian bagi Tuhan kita yang sungguh teramat baik. Kita percaya bahwa Tuhan kita sungguh teramat baik. Dengan suara kita, dengan hati kita mau menyatakan bahwa Tuhan teramat baik. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, kaulah sukacitamu. Tuhan baik. Sepanjang hidupku, nyatalah perbuatanmu, kaulah sukacitaku. Semua nyanyi bukan bersama-sama. Haleluya, Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Semua mari bersama-sama. Bersuka ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Kita mau bersama-sama lebih dalam lagi membawa hati kita dengan sukacita untuk bersama-sama memuji Tuhan karena Tuhan yang baik. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, kaulah sukacitaku. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, kaulah sukacitaku. Kita sama-sama bersorak bagi Tuhan. Ku bersorak, hanya Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Sama-sama kita nyanyikan. Suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih. Sekali lagi, kita mau puji Tuhan. Suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan, sebab Tuhan sungguh teramat baik. Berkat kemurahan yang menyertai kita selama-lamanya, dulu, sekarang, dan selamanya. Hanya Tuhan yang terbaik dalam hidup kita. Dengan sepenuh hati kita mau membawa segala puji syukur hanya baginya. Sebab Dialah Tuhan yang teramat baik yang tidak pernah meninggalkan kita selama-lamanya. Dengan hati penuh syukur, kita
kita mau datang ke dalam hadirat Tuhan. Kita membawa segala pujian, segala syukur hanya bagi masa depan kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Sekali lagi kita mau bersama-sama menyatakan kau hiasi kehidupanku dengan kemurahanmu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Benar Tuhan, kami hidup semua berkat kemurahan-Mu rasa syukur kami karena Kau telah menyertai perjalanan kami selama 17 tahun. Tapi tidak hanya hari ini Tuhan, untuk tahun-tahun mendatang kami percaya, kami yakin Kau akan menyertai kami, Engkau akan melayakkan kami, Engkau yang akan memampukan kami Tuhan. Ini setiap kami Tuhan yang mau membawa rasa syukur kami karena kemurahan-Mu yang memampukan kami, Engkau yang membimbing kami, Engkau yang menguatkan kami Tuhan. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan Tuhan, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Sama-sama kita mau naik. Aku ada saat ini, ke dalam tangan. Kami tidak akan mampu jika tanpa Engkau. Semua berkat kemurahan-Mu. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada. Saya mau mengundang umat bernyanyi lebih keras lagi, membawa rasa syukur kita bagi Tuhan. Karena kasih-Mu, aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu.
Kami mau masuk lebih dalam lagi ke dalam hadirat-Mu yang kudus. Kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu Tuhan. Beracaralah Tuhan. Ini kami Tuhan yang mohon. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Bapak Ibu, pengurus pembina dari Persekutuan Doa Santa Teresia Avila yang terkasih, pada kesempatan ini kita mau merayakan Ekaristi untuk mengucap syukur kepada Tuhan atas perjalanan iman, atas rahmat dan kasih Allah, atas kebaikan Tuhan yang mendampingi persekutuan doa ini selama 17 tahun. Dan kita juga mau bersyukur kepada Tuhan karena pengurus lama yang telah melayani dan juga kita menyongsong, menyambut pengurus baru yang akan meneruskan pelayanan ini, agar Bapak Ibu, agar umat semua bisa lebih dekat dengan Tuhan, lebih kuat imannya di dalam Tuhan Yesus, di dalam Gereja Katolik di Paroki Santo Yakobus ini. Maka marilah kita hening sejenak, kita merenungkan perjalanan hidup kita sampai saat ini, dan kita mau mengakui segala dosa-dosa kita, supaya kita layak merayakan misteri yang suci ini. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Perawan Mari dan malaikat dan orang kudus dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, perkenankanlah kami merasakan benar bahwa Engkaulah kekuatan kami dalam segala tingkah laku kami, berkat Dia yang telah mengajar kami, berseru kepadamu, mohon kedatangan kerajaan-Mu. Ialah Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Diko dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Silahkan duduk. Bacaan dari Kitab Kejadian. Ketika segalanya diliputi sunyi senyap, dan malam telah mencapai puncak peredarannya yang cepat, maka sabdamu, yang maha kuasa, laksana pejuang yang garang, melompat dalam surga. Dari atas takhta kerajaan ke tengah-tengah negeri yang celaka. Bagaikan pedang tajam di bawahnya perintahmu yang lurus. Sambil berdiri tegak, ia memenuhi seluruh negeri dengan maut. Ia menjaga langit sambil berdiri di bumi. Sungguh dengan taat kepada perintahmu, seluruh tata ciptaan diubah sama sekali, supaya anak-anakmu jangan sampai mendapat celaka. Maka nampaklah awan membayangi perkemahan, tanah kering muncul di tempat yang tadinya berair. Jalan tanpa rintangan muncul dari Laut Merah. Dan lembah kehijau-hijauan timbul dari empasan ombak yang hebat. Di bawah lindungan tanganmu, tempat itu, seraya melihat pelbagai tanda yang menakjubkan. Mereka pergi seperti kuda menuju padang rumput, dan melonjak-lonjak bagaikan anak domba, sambil memuji Engkau, ya Tuhan, yang telah menyelamatkan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan, refren. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan. Bernyanyilah bagi Tuhan, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan. Dibunuhnya anak-anak sulung di seluruh negeri, pangkal segala kegagalan mereka. Ia menuntun umatnya keluar membawa perak dan emas, dan di antara suku-suku mereka tidak ada yang tergelincir. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan. Sebab ia ingat akan firman-Nya yang kudus, yang disampaikannya kepada Abraham, hamba-Nya. Ia menuntun umat-Nya keluar dengan kegirangan, dan orang-orang pilihan-Nya dengan bersorak-sorai. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan.
agar kita memperoleh kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Inilah Injil suci menurut Lukas. dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus menceritakan suatu perumpamaan kepada murid-muridnya untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemunya. Ia berkata, di suatu kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Di kota itu ada pula seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Bilalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi ia kemudian berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya ia jangan terus-menerus datang dan akhirnya menyerang aku." Lalu Yesus berkata, "Camkanlah perkataan hakim yang lalim itu. Bukankah Allah akan membenarkan para pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera menolong mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia datang, adakah ia menemukan iman di bumi ini?" Demikianlah sabda Tuhan. Silakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Salam, Salve. Ya, salve sama dengan salum ya. Jadi kalau almarhum Uskup Agung Kupang, namanya dulu Monsinyur Piturang, almarhum selalu menyampaikan salve ya. Kalau di sidang KWI juga mengatakan salve sama dengan salum ya. Salum itu keselamatan yang datang dari Allah. Bapak Ibu, para pembina, pengurus yang lama maupun pengurus yang baru ya. Hari ini kita merayakan Ekaristi untuk mengucap syukur mengenang perjalanan 17 tahun persekutuan doa Santa Teresia Avila di Paroki Santo Yakobus. Perjalanan iman, perjalanan rahmat, dan perjalanan yang didampingi Tuhan yang selalu baik kepada kita. 17 tahun saya kira bukan waktu yang singkat. Dalam 17 tahun ini kita melihat bagaimana Tuhan itu meneguhkan, memelihara, dan menuntun karya pelayanan doa ini dengan kasih yang tak pernah berubah. Tuhan selalu mengasihi kita dan Tuhan selalu kasih-Nya itu tidak pernah berubah. Dia selalu mengasihi, mendampingi kita. Cuman kita kadang-kadang tidak merasa. Ya. Maka kita juga bersyukur pada kesempatan ini atas pengurus yang telah melayani. Mereka telah melayani kita, ada singer, ada semua. Ya. Di sini
dicarikan pembicara-pembicara yang baik, lalu supaya apa? Supaya kita bahagia di dalam menerima firman Tuhan. Dan pada kesempatan ini juga kita akan menyambut dengan penuh harap pengurus baru periode ini 2025 nanti sampai kapan saya nggak tahu, yang siap untuk meneruskan estafet, ya, estafet rahmat, estafet iman, estafet kasih pada Bapak Ibu sekalian. Di pengurus baru meneruskan estafet kepemimpinan, estafet rahmat, estafet iman, dan estafet kasih, ya, Allah. Ini di dalam persekutuan doa ini. Ya. Saudara-saudari, bacaan pertama tadi menggambarkan momen yang indah. Ketika kesunyian sunyi, senyap, mengatasi segala sesuatu, maka firman-Mu yang maha kuasa melompat dari surga. Karya Tuhan seringkali terjadi dalam keheningan, tanpa sorotan, tanpa hingar-bingar. Dan persekutuan doa ini berdiri, bertahan, dan berkembang bukan karena gegap gempita, melainkan karena hati yang diam tetapi setia berdoa, setia hadir, setia melayani, setia percaya bahwa Tuhan berkarya, bahwa Tuhan bekerja dalam keheningan. Ya, saya contohnya Bu Lucy, dulu saya minta tolong ya, karena ada Uskup Purwokerto itu mau membangun seminari. Ya. Saya minta tolong Bu Lucy supaya jadi panitia, dan sudah disiapkan, mungkin persiapannya mepet ya, mendadak, lalu dalam sebuah tempat restoran yang mungkin hanya cukup paling penuh itu 100, tapi karena dalam keheningan, dalam diam itu tidak spektakuler, tidak woro-woro yang ramai, gegap gempita, enggak. Tapi di situ Tuhan berkarya, ya. Tuhan berkarya, Tuhan bekerja, ya. Dan ya cukup senang Uskup Purwokerto, Monsinyur Kristoforus, ya, itu cukup senang karena lumayan mendapatkan hasil dari namanya gala dinner yang diadakan pada waktu itu. Jadi itu Tuhan bekerja mungkin melalui sarana-sarana kecil, melalui Ibu Lucy, melalui teman-temannya, melalui mungkin ada Romo. Tuhan berkarya dengan diam-diam, ya. Setia, tadi saya ulangi, setia berdoa, mungkin ada setia hadir. Maka dalam situasi apapun, kalau Sabtu, Bapak Ibu, ya, kita harus setia hadir untuk apa? Mendengarkan firman Tuhan. Romonya siapapun, dengarkanlah firman Tuhan. Tidak usah gegap gempita, tetapi pasti firman Tuhan itu pasti memberi makna, mempunyai makna bagi kehidupan kita. Jadi dalam keheningan ini Tuhan bekerja seperti Tuhan yang berkarya dalam sunyi. Demikian pula pelayanan doa adalah panggilan untuk menjadi ruang hening tempat Tuhan menjamah umat-Nya. Di tengah dunia yang bising, ya, hiruk pikuk, gaduh. Ya. Kalau kita keluar itu gaduh, kita melihat YouTube, gaduh, kegaduhan terjadi. Ya. Tetapi
dengan persekutuan doa ini menjadi oasis tempat orang belajar diam dan mendengarkan suara Tuhan. Kisah Keluaran menegaskan bahwa Tuhan ini mengubah laut menjadi jalan yang aman. Ini adalah simbol penyelenggaraan ilahi. Tuhan membuka jalan bahkan ketika umatnya tidak melihat kemungkinan apapun. Tuhan bisa membuka jalan di belahnya laut yang begitu dahsyat. Tapi Tuhan membuka jalan sehingga ini yang anak buahnya Musa itu yang Harun tidak bisa dikejar oleh Firaun, tapi terus melewati terus. Nah, saudara sekalian, selama 17 tahun perjalanan PD Santa Teresa Avila pasti ada masa-masa sulit. Mungkin kekurangan, tantangan, kejenuhan di dalam pelayanan, bahkan perasaan jalan buntu. Tetapi firman hari ini mengingatkan, jika Tuhan hadir, maka laut pun dapat menjadi jalan. Jika Tuhan hadir, laut pun menjadi jalan. Jika Tuhan hadir, apa yang tidak mungkin bagi manusia akan mungkin bagi Allah. Inilah kehadiran Tuhan yang sering menguatkan kita. Maka setialah dalam doa dalam perjalanan hidup kita. Nah, Injil pada hari ini adalah inti dari pelayanan. Yesus berkata agar kita selalu berdoa tidak jemu-jemu. Persekutuan doa adalah jiwa yang terus memompa kehidupan rohani paroki. Tanpa doa, pelayanan kehilangan arah. Ini Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mereka biasanya fungsionaris dalam PD, persekutuan doa, itu kalau mau melayani berdoa dulu. Singernya berdoa, semua berdoa, supaya Tuhan sungguh-sungguh hadir, Tuhan sungguh-sungguh berkarya, dan Tuhan sungguh bisa menguatkan kehidupan. Maka pelayanan persekutuan doa ini saya katakan sebagai sering memompa kehidupan iman paroki dengan doa. Nah, tadi saya katakan tanpa doa organisasi hanya menjadi aktivitas. Tanpa doa pengurus hanya menjadi pekerja, bukan pelayan. Pelayan melayani, pelayan. Berdoa, semua berdoa. Nah, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, perempuan janda dalam Injil ini tidak menyerah. Ketekunannya ini menggerakkan hati seorang hakim yang tidak takut pada Allah. Apalagi tanpa tidak takut kepada Allah, ketekunannya ini menggerakkan hati hakim yang tidak takut pada Allah. Apalagi Tuhan yang penuh kasih dan setia. Tuhan itu penuh kasih dan setia. Ketekunan dalam doa ini mengubah hati, menguatkan pelayanan, menyembuhkan luka, memperbaharui semangat, dan menghidupkan komunitas. Ketekunan di dalam doa bisa menghidupkan komunitas. Maka saya mengajak pengurus lama, terima kasih untuk
ketekunan Anda dalam senyap, Anda telah membawa banyak jiwa mendekat pada Tuhan. Dan saya mengajak pengurus yang baru, jadikan doa ini sebagai nafas. Jangan lelah, jangan jemu. Tuhan tidak menutup telinga bagi yang dengan tulus mengetuk pintu kasih-Nya. Saudara sekalian, saya mengutip apa yang dikatakan juga oleh Santa Teresia Avila yang menjadi pelindung dari persekutuan doa ini. Santa Teresia Avila juga mengatakan solo Dios basta. Solo Dios basta. Artinya Tuhan saja sudah cukup. Persekutuan doa ini lahir dan bertahan bukan karena kekuatan manusia, bukan karena kekuatan uang, bukan karena kekuatan senjata, tetapi karena kekuatan dari Tuhan. Tuhan cukup bagi semuanya. Tuhan cukup bagi semuanya. Maka yang perlu kita andalkan adalah Tuhan sendiri. Yang kita jadikan pusat kehidupan kita adalah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus sendiri. Amin. Tuhan Yesus yang kita jadikan pusat. Memang kita ada Bunda Maria, tetapi pertama-tama yang kita jadikan pusat kehidupan kita adalah Tuhan Yesus sendiri. Maka segalanya Tuhan cukup, kata Santa Teresia Avila. Cukup bagi yang lelah, cukup bagi yang ragu, cukup bagi yang memulai, cukup bagi yang mengakhiri, cukup bagi pengurus lama, cukup bagi pengurus baru. Maksudnya, ya cukup Tuhan saja, tidak ada yang lain. Tuhan saja yang menjadikan kita cukup dalam melayani ini. Jika Tuhan menjadi pusat, maka doa ini menjadi kekuatan dan pelayanan ini menjadi sukacita. Pelayanan bukan menjadi beban, tetapi pelayanan menjadi sukacita, menjadi kegembiraan. Jadi pelayanan sukacita lebih dalam, lebih mendalam ya. Kalau kegembiraan masih mungkin di permukaan. Tapi kalau sukacita itu lebih mendasar dari dalam hati manusia. Ada sukacita. Bapak Ibu, kalau saya tanya, apakah ada sukacita? Apakah ada sukacita? Ada? Ada. Kita harus punya sukacita dalam kehidupan kita sehari-hari. Sukacita ini membuat kita mengerjakan segala sesuatu, mengerjakan tugas, melayani sesama ini menjadi ringan, tidak menjadi beban dalam kehidupan. Kalau ada, sekali lagi, ada sukacita, maka marilah kita selalu bersukacita. Jangan menyimpan dendam, jangan menyimpan benci, ya. Tapi ada sukacita, benci, ya ini. Jadi kita harus menghidupkan sukacita. Kalau sukacita, kita bersukacita dalam melayani, nggak ada beban, kita ya awet muda, ya kan? Kalau ada benci, ada dendam, itu benci dendam itu nanti akan menjadi kanker, ya, penyakit, kanker atau mungkin stroke. Ya.
Kalau ada kebencian dalam hidup, maka saya mengajak supaya ada sukacita. Kalau dibicarakan orang, bahasa Jawanya dirasani ya diamkan saja. Dosa kita hilang, dosa kita berkurang kalau dirasani. Yang ngerasani dosanya bertambah. Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, untuk pengurus yang baru jangan khawatir salah, ya. Salah enggak apa-apa, tapi kita tetap maju terus, ya. Dan Tuhan mengampuni segala kesalahan, segala dosa-dosa kita, tapi jangan diulangi salah-salah terus, ya. Maka saudara-saudari yang terkasih, hari ulang tahun ke-17 ini bukan hanya tentang angka, tetapi tentang rahmat yang terus mengalir, tentang iman yang terus mengalir, tentang kasih Allah yang terus mengalir selama 17 tahun ini. Dan pergantian pengurus bukan hanya tentang struktur, tetapi tentang keberlanjutan karya Roh Kudus. Jadi Roh Kudus berkarya, melanjutkan. Pengurus baru ini diberikan semangat oleh Roh Kudus untuk melanjutkan karya kasih Allah, melanjutkan iman, supaya iman tentang Yesus Kristus ini sampai kepada umat, sampai kepada masyarakat. Ini yang perlu kita hayati dalam kehidupan kita. Maka saya mengajak Bapak Ibu semua, terutama pengurus baru, mari kita melangkah dengan hati yang diam agar Tuhan dapat berbicara. Kita yang diam, biarlah Tuhan berbicara dalam kehidupan kita dengan iman yang teguh, karena Tuhan sanggup membuka jalan, dengan doa yang tekun, sebab itulah bahasa cinta kita kepada Tuhan. Dengan semangat Santa Teresia Avila yang mengajarkan kita bahwa Tuhan adalah segala-galanya. Tuhan adalah segala-galanya. Santa Teresia dari Avila itu masih muda, tetapi dia sudah menjadi santa. Dan juga saya kira yang masih muda, Santo milenial tahun ini adalah Santo Carlo Acutis, ya, masih umur 15 tahun menjadi santo karena dia tekunnya dalam doa, tekunnya dalam Ekaristi, ya. 3 tahun dia tekun Ekaristi dan dia mempunyai kepandaian, ya, diberi rahmat, anugerah kepandaian dalam bidang digital dan internet. Maka oleh Bapak Suci Fransiskus, dia menjadi Santo Carlo Acutis menjadi pelindung internet, ya, tapi dia santo milenial, ya. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, semoga persekutuan doa Santa Teresia Avila ini semakin menjadi tempat orang mengalami kekuatan doa, kehangatan komunitas, dan kehadiran Kristus yang hidup. Tuhan memberkati kita sekalian. Sekarang kita akan lanjutkan dengan pelantikan. Saya tidak tahu nama-namanya pengurus baru supaya maju ke sini. Pengurus baru maju ke sini. Ya.
Ya kalau tidak satu sab tidak muat, dua sab. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada hari ini kita hadir bersama untuk meneguhkan saudara-saudara kita yang dipanggil melayani sebagai pengurus PDKK Santa Teresia Avila. Pelayanan ini adalah anugerah dan kepercayaan dari Tuhan sendiri yang memanggil bukan karena kemampuan, tetapi karena kesediaan hati untuk melayani sesama. Seperti dikatakan, sebagaimana Santa Teresia Avila mengajarkan, biarlah tidak ada yang mengganggumu, tidak ada yang menakutimu. Tuhan tidak berubah, kesabaran memperoleh segalanya. Kiranya semangat ini juga, Tuhan adalah segala-galanya, menjadi dasar pelayanan Anda. Juga rendah hati, taat, setia, dan juga disemangati dalam doa-doa pelayanan. Mengandalkan doa di dalam segala pelayanan. Maka saya akan bertanya, saudara-saudari yang terkasih, apakah Anda bersedia melayani Tuhan dan umat-Nya melalui PDKK Santa Teresia Avila dengan setia, penuh kasih, dan takut akan Tuhan? Apakah Anda siap menjadi saluran berkat, hadir dalam doa, mendukung persaudaraan, dan menjaga kesatuan dalam Roh Kudus? Mari kita menundukkan kepala dan berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami menyerahkan saudara-saudari kami ini ke dalam tangan-Mu. Urapilah mereka dengan roh hikmat, kesetiaan, kerendahan hati, dan keberanian. Jadikanlah mereka pemimpin yang melayani, bukan dilayani. Teguhkanlah langkah mereka, kuatkanlah hati mereka, dan jadikanlah pelayanan mereka sebagai kemuliaan bagi nama-Mu. Ya Roh Kudus, penuhilah mereka dengan karunia-Mu, karunia doa, sukacita, kesatuan, dan pengharapan yang memperbaharui. Biarlah melalui mereka banyak jiwa dikuatkan dan dipulihkan. Dengan ini kami meneguhkan Anda sebagai pengurus PDKK Santa Teresia Avila untuk masa bakti yang baru. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Saudara-saudari, mulai saat ini Anda diutus untuk melayani dengan hati seperti Kristus, seperti Santa Teresia Avila, menjadi teladan dalam doa, iman, dan perbuatan. Tuhan yang memanggil Anda adalah Tuhan yang menyertai Anda semua. Selamat melayani, semoga Tuhan Yesus melalui perantaraan Santa Teresia Avila menuntun dan menguatkan setiap langkah kalian. Tuhan memberkati kalian. Saya mengucapkan selamat untuk melayani. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Kita doakan doa umat. Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami telah mendengarkan firman-Mu, kami juga Engkau telah melantik mereka, Engkau telah mengutus Roh Kudus-Mu ke dalam hati mereka, terutama para pengurus baru Persekutuan Doa Santa Teresia Avila ini. Tuhan, kami mohon Engkau mendengarkan doa-doa kami berikut ini. Bagi para pemimpin gereja, ya Bapa, berikanlah kesehatan dan perlindungan bagi para pemimpin gereja yang telah Engkau pilih, yakni Bapa Suci Paus Leo ke-14, para uskup, para imam, dan frater, serta para suster, agar tetap kuat dan setia menjalankan tugasnya sebagai pelayan-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi bangsa dan negara, ya Bapa, semoga damai-Mu bersemayam di hati bangsa ini, sehingga perdamaian dan kerukunan semakin terwujud. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi tim PD PKK Teresa Avila, ya Bapa, kami berdoa bagi para pengurus baru periode 2026 sampai 2028 agar diberikan rahmat kesehatan, kekuatan, dan pengertian serta kebijaksanaan dalam pelayanannya dan selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kami yang hadir di sini, ya Bapa, beri kami rahmat-Mu agar kami semakin hidup dalam kasih-Mu dan meneladani hidup kudus keluarga Nazaret, serta terus setia melayani-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Tuhan doa-doa yang kami panjatkan kepadamu. Kami percaya Engkau mendengarkan dan mengabulkan doa-doa kami karena sesuai dengan kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Selalu hadir dalam setiap langkahku.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa kami di surga, berkat sabdamu, roti anggur menjadi Yesus Mesias yang menjadi rezeki kami, dan meminta agar kami saling menaruh cinta kasih. Kami mohon semoga selalu kami patuh setia akan sabdamu itu, demi Kristus pengantara kami. Tuhan bersamamu, Dan bersama marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Mari bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaanmu. Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahanmu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana penyelamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu, para malaikat yang bersuka cita di hadapanmu dalam keabadian menyembah keagunganmu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebenaran
mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo dan Uskup kami Agustinus serta semua rohaniwan. Ingatlah akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dengan pengantaran dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Engkaulah Raja yang mulia dan selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai Kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu. Dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Oh yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Bapa Allah, yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai.
Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya. Sabda saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus melindungi kita sampai kehidupan yang kekal. Mohon perhatian, yang berhak menerima komuni adalah mereka yang sudah dibaptis secara Katolik dan telah menerima komuni pertama. Terima kasih. Dalam hadirat-Mu berhiaskan kekudusan, seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, ku
Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, orang-orang yang mencari keadilan, memperoleh sabda penghiburan dan pengharapan dalam diri Yesus Putra-Mu terkasih. Kami mohon semoga sabdanya membuat puas hati kami, sebab memang demikian itulah cara yang Kau kehendaki untuk bersatu dengan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Ada pengumuman? Di sini aja mau ya? Ya. Setelah misa Ekaristi Kudus, nanti kita ada potong tumpeng bersama Romo, juga makan bersama dengan umat yang dikasihi Tuhan. Itu aja Romo. Sama pengumuman untuk minggu depan, masih tetap dalam serial Sweet 17 from Avila to Avila. Untuk minggu depan 22 November kita tetap di tempat ini di Balai Paroki dengan tema bertumbuh dan dewasa. Kita akan mempraktekkan KKU bersama. Kemudian pengumuman berikutnya, tetap ada pelayanan doa bagi yang ingin didoakan, boleh maju ke depan setelah acara ulang tahun bersama nanti, tim doa akan melayani kita. Sudah itu aja, sekian. Terima kasih Romo. Baik, mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian dan pelayanan kita diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Misa perayaan ulang tahun dan pelantikan sudah selesai. Pulanglah dalam damai Tuhan. Syukur pada Allah. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Karena kita mau merayakan rasa syukur kita untuk ulang tahun PD Avila yang ke-17. Kita mau nyanyikan bersama-sama. Happy birthday to you. Ku ucapkan selamat Avila. Happy birthday to you. Ku berdoa kau selalu bahagia, karena Tuhan mengasihimu. Happy birthday to you. Ku ucapkan salam hamidah
bahagia karena Tuhan mengasihimu. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to Afila, to Afila. Selamat ulang tahun. Ini semua ulang tahun kita ya, keluarga PDPKK Santa Teresa Avila. Selamat ulang tahun yang ke-17. Sebelum kita merayakannya dengan makan bersama, kita mau berdoa dulu ya Romo. Dilanjutkan dengan potong tumpeng Romo. Baik, cek. Mari kita berdoa. Sebelum kita memotong tumpeng, kita berdoa dulu, terutama juga berdoa, syukur dan berdoa makan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan karena Engkau telah menyertai kami, PD Santa Teresa Avila sampai saat ini berusia 17 tahun. Bapa yang makasih, dalam kesulitan, dalam suka duka, Engkau senantiasa bersama-sama dengan kami, karena Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang selalu menolong, Allah yang selalu menyertai kesulitan-kesulitan dan segala syukur. Maka pada saat ini kami bersyukur untuk segala pernyataan-Mu. Bapa yang Maha Kasih, dalam kesempatan syukur ini kami mau makan bersama, kiranya Tuhan memberkati makanan dan minuman yang telah tersedia dan juga memberkati tumpeng lambang rasa syukur dan keselamatan ini. Bapa yang makasih, kami percaya Kau akan selalu memberikan yang terbaik bagi kami, agar kami terus bisa memuliakan nama-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Tuhan bersamamu, Dan bersama roh. semoga kita sekalian makanan dan minuman yang sudah disediakan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, silakan duduk. Romo, tolong potongan pertamanya diserahkan ke Bu Lucy ya Romo ya. Oh, bukan Bu Lucy yang memotong, diserahkan yang baru. Romo dulu serahkan ke Bu Lucy, nanti Bu Lucy nanti serahkan ke perwakilan umat. Potong tumpengnya, potong tumpengnya, potong tumpengnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Wah, ini kelihatannya Bu Lucy milih-milih ikannya nih ya, diarahkan tuh Romo Eko. Pada Romo Eko hanya mau ngasih nasi kuningnya aja loh. Sudah mau, jangan banyak-banyak mau, biar awet langsing mau. Oh, ayamnya komplit. Oke, boleh difoto? Ya, ini koordinator kita yang baru ya Bapak Ibu. Ya, sekarang Bu Lucy tolong potong tumpengnya lagi, berikan salah satu perwakilan umat. Nah, umat yang paling rajin hadir, yang jarang absen, coba saya undang ke depan. Siapa kira-kira? Satu yang senior, kalau nggak mau diomong tua ya. Nah, satunya anak-anak, cuma 2 orang. Siapa yang absennya paling sedikit? Siapa? Cik Sinta? Kira-kira? Siapa? Oh, oke. Ya, Bu Nini, silakan Bu Nini. Nah, ini umat PD yang paling rajin datang setiap minggu ya. Harus dicontoh ini teladannya. Jadi setiap minggu sama-sama kita rajin hadir untuk kita
mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, silakan difoto dulu. Bu Nini semakin rajin ya, PD. Amin. Lalu satu anak-anak, satu perwakilan anak-anak. Jevon atau Jovan, boleh? Jevon apa Jovan namanya? Berdua adik kakak itu. Sudah ada perwakilan. Jovan. Oh, oke. Nah, ini ya. Ini anak kecil aja bisa loh datang PD rajin. Wah, masa kita nggak bisa? Iya. Semakin buru-buru kayaknya. Sebentar. Ini Jevon apa Jovan? Jovan. Oke. Oke, sekarang satu lagi, pelayannya juga nggak terima, pelayan yang paling rajin, yang selalu ada setiap minggu. Ayo, Brother Wang, oh Brother Wong, Brother Wong. Nah, jadi dia itu kalau PD-nya Sabtu, Jumat itu dia sudah ada di sini, tahu nggak? Bayangkan Bapak Ibu. Ini mau, PD-nya kan Sabtu mau. Jumat sudah ada di sini mau. Rasmi sudah bawa mic, jadi mau dia mau apa ngomong dia? Kesaksian dia mau kesaksian. Atau Anda mau memberi kesan dan pesan? Silakan. Nah, sudah bawa mic, silakan kesan dan pesan, Ci. Ayo, silakan. Foto dulu. Itu loh, kasihan fotografer. Foto dulu di tengah sama Romo, foto dulu. Di tengah. Mau di tengah mau. Nah, ini ya. Ini contoh-contoh yang rajin-rajin, teladan ini. Oke, 3, 2, 1. Oke. Terima kasih Roswin, terima kasih Bu Nini, terima kasih Jovan. Terus semangat ya. Jangan hanya hari ini, terus setiap minggu semangat datang ke PD. Terima kasih. Nah, saatnya apa ini sekarang Bapak Ibu? Sudah, halo, konsumsi yang di belakang sudah siap? Sudah siap? Oh belum. Kalau gitu bangkit berdiri sebentar yuk. Kita sebelum makan kita mau mengosongkan perut dulu supaya nanti makannya bisa lahap. Ayo Bapak Ibu silakan Anda berdiri. Ya, kita selama 17 tahun ini kita ada karena kita selalu apa? Gandol Gusti. Nah, Bapak Ibu yang percaya bahwa setiap hidup kita itu harus gandol Gusti. Yuk bangkit berdiri yuk. Bangkit berdiri. Singer tolong saya jangan menyanyi sendirian ya. Tolong Anda bekerja ya, singer, bekerja. Singer, gandol Gusti ya. Ada mikrofon satu di sini, singer. Tes. Ya, semuanya ya, lihat gayanya. Masih hafal ya Sandra, gayanya gandol Gusti hafal kan? Oh. Nah, gini nanti ya, Bapak Ibu lihat ya, ada sana. Gandol Gusti, jeng. Terus balik ke sana, gandol Gusti, jeng. Gandol Gusti. Saben dino, rino wengi, gandol Gusti. Bisa? Coba praktek dulu. Nanti ke kanan dulu, baru ke kiri. Oke. Ya, yuk 3, 2, 1. Gandol Gusti, jeng. Gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dino, rino wengi, gandol Gusti. Sekali lagi. Gandol Gusti, jeng. Gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dino, rino wengi, gandol Gusti. Bisa ya? Bisa? Jangan ragu-ragu. Kalau goyang tuh jeng tuh goyangnya sungguhan, bahunya digerakkan. Jangan cuma gini tok, jeng gitu ya. Itu sekaligus kita ini loh apa namanya? Senam itu ya. Oke, mulai ya.
Ayo. Ke kanan dulu nanti. Ini loh, udah ada yang semangat. Udah ada yang semangat bikin kereta. Belum. Musiknya kok cempling. Ayo. Gandol Gusti. Gandol Gusti. Gandol Gusti. Saben dino dino wengi gandol Gusti. Kanan. Gandol Gusti. Gandol Gusti. Gandol Gusti. Saben dino dino wengi gandol Gusti. Kula amung pracaya ora bakal cilaka nanging uripku mulya selamiya. Atiku ayem tentrem, atiku rasa seneng, saben dina kula nggih gandol Gusti. Sekali lagi. Gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti. Yang ndak goyang nanti maju ya. Saben dino, dino wengi, gandol Gusti. Yang ndak goyang saya suruh maju nanti. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dino, dino wengi, gandol ora bakal cilaka nanging uripku mulya selamiya. Atiku ayem tentrem, atiku rasa seneng, saben dina kula nggih gandol Gusti. Kula amung pracaya ora bakal cilaka nanging uripku mulya selamiya. Atiku ayem tentrem, atiku rasa seneng, saben dina kula nggih gandol Gusti. Saben dina kula nggih gandol Gusti. Saben dina kula nggih gandol sinten? Gandol Gusti. Jangan lupa ya, terus gandol Gusti.